Benarkah film Perempuan Tanah Jahanam ini adalah cerita asli atau hanya dongeng fiksi belaka? Kalau kamu mau tahu, tonton video ini sampai habis ya. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film horor Indonesia, Perempuan Tanah Jahanam, gambaran perempuan cantik dari Tanah Jahanam yang sadis. Yang membedakan review film dari kanal ini dengan kanal lainnya adalah saya menyisipkan sedikit teori dasar ilmu sinematografi alias ilmu perfilman. Mau tahu? Makanya simak sampai habis video ini. Sungguh tantangan yang berat bagi sang sutradara Joko Anwar setelah sukses dengan film Pengabdi Setan yang digadang-gadang sebagai masterpiece. Faktanya, film Perempuan Tanah Jahanam atau PTJ ini justru skenarionya ditulis lebih awal, sekitar 10 tahun yang lalu, saat tepat film Pengabdi Setan itu tayang di bioskop 28 September 2017. Selain sebagai karya masterpiece, film Pengabdi Setan memberikan dampak positif kepada film-film bergenre horor di Indonesia. Sukses besar dan untung secara komersil sudah pasti. Film Perempuan Tanah Jahanam ini menceritakan perempuan kota yang kembali ke daerah asal, yang ternyata penduduk di kampung halamannya justru telah lama mencari dirinya demi mengakhiri kutukan di desa itu. Begini sinopsisnya. Maya, yang diperankan oleh Tara Basro, jatuh bangun hidup di kota tanpa keluarga. Ia hanya memiliki sahabat bernama Dini, diperankan Marissa Anita. Saat usaha bersama mereka membutuhkan modal lebih besar, Maya yang mendapatkan informasi bahwa dia masih memiliki harta warisan dari keluarganya yang kaya di desa itu. Membuatnya ia pergi mengunjungi kampung halaman yang tak pernah dikenalnya sebelumnya. Sesampainya di kampung yang jauh terpencil di tengah hutan, Maya dan Dini sampailah di rumah besar yang kosong. Situasi sekitar juga terlihat aneh. Salah satunya banyak kuburan anak-anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar cerita perempuan yang hendak melahirkan. Maya menuju asal suara dan menyaksikan proses kelahiran anak tersebut. Dari situlah, sedikit demi sedikit, misteri kampung yang ditinggali Maya dan Dini mulai terungkap. Rupanya rumah tersebut adalah rumah kutukan yang dijatuhkan kepada keluarga Maya. Berhasilkah Maya menghentikan kutukan dan juga keluar dari desa menyeramkan itu? Kalau kamu penasaran, mending nonton langsung aja di TV platform digital. Dan sebelum nonton, waktunya kita bedah film dari unsur pembangun film. Yang pertama dari unsur naratif. Film ini membuktikan bahwa dengan alur cerita tunggal, ternyata bisa juga dibuat dengan plot twist, di mana penonton akan dibuat tanda tanya dan tidak mengerti mana antagonisnya, seperti pada umumnya film horor, yang menyuguhkan banyak hantu sebagai antagonis. Porsi jump scare dalam film ini juga cukup baik, dalam artian tidak berlebihan, kecuali teror ketakutan yang terus-menerus sepanjang film ini bercerita. Bahkan di scene awal, film PTJ telah dibuat dengan bagian adegan yang cukup unik. Keunikan lainnya, kredit title film ditampilkan dengan gaya yang mirip pertunjukan wayang, dengan sorotan proyektor klasik mirip dengan film-film pra-era 1970-an. Memasuki adegan pertama, dialog lewat telepon antara Maya dan Dini ketika sedang menjaga gerbang tol langsung dilibas dengan cepat. Perkenalan tokoh dan runutan masalah yang akan terjadi langsung ditampilkan tanpa basa-basi dalam tempo yang cepat. Adegan dialog dengan pemotongan cepat antara kedua tokoh ini mungkin dapat memotong waktu, tetapi hal ini seakan terburu-buru dan tidak mengalir dengan natural. Di saat adegan Maya dan Dini berdialog, muncullah sumber masalah pertama yang akan membuka jalan Maya menuju konflik utama film. Seorang karakter misterius yang sebelumnya sudah memantau Maya datang dengan niat membunuh. Bukan hantu, tetapi orang biasa yang membawa golok dan niatnya membunuh hampir sulit dicerna oleh Maya. Tidak ingin terburu-buru, sang sutradara secara perlahan-lahan mengupas misteri. Hal tersebut pun terasa dari tempo film yang perlahan menurun, tidak tergesa-gesa seperti adegan pertama tadi. Memasuki babak kedua, yakni babak konflik. Babak saat dimana ketika Maya memasuki desa tempat kelahirannya. Unsur mistis bukan lagi dibangun melalui jump scare dengan kehadiran hantu, tetapi dari misteri desa itu sendiri yang sangat berkaitan dengan masa lalu Maya. Memasuki fase ini sangat menyenangkan, sekaligus menakutkan, dan menyimpan banyak pertanyaan di babak ini.
Penulis skenario sekaligus sutradara Joko Anwar merasa tidak perlu lagi menebar rasa takut dengan cara mengejutkan penonton dari penampakan hantu yang tiba-tiba. Tapi cerita telah berpindah fokus pada kisah gila yang harus dikupas satu persatu oleh Maya. Apalagi pengupasan ini tidak terkesan terburu-buru. Seperti yang saya bilang, mengalir natural begitu saja hingga ke babak ketiga atau babak penyelesaian. Di babak penyelesaian, film dikemas dengan baik dan tidak klise. Film ini tidak dibuat dengan happy ending atau tidak berakhir dengan bahagia, di mana Maya yang ingin mendapatkan lebih malah harus kehilangan hal-hal yang paling esensial dalam hidupnya. Walaupun ada tampilan bahwa desa menjadi lebih makmur, tetapi rasa dendam yang tertanam belum mati dan memiliki wujud yang baru. Kita beralih ke pembahasan unsur sinematik di dalamnya, termasuk miss and scenes. Ada beberapa bagian yang bagus dan kuat, utamanya pada sisi pemeranan dan pengadeganan. Peran Tara Basro sebagai Maya, protagonis, sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan aktris kaleng-kaleng. Lewat ekspresi dan emosinya, penonton bisa merasakan efek psikologi yang dialami Maya sepanjang film ini. Kemudian beralih Marissa Anita sebagai Dini, best friend, juga sukses tampil sebagai pemeran pendukung yang aktingnya cuma bikin penonton geleng-geleng kepala. Kok bisa? Ya, dia mampu tampil segila itu. Standing ovation harus kita berikan kepada Christine Hakim sebagai Nyimisni, antagonis di film ini. Walaupun scene yang diperankan tidak banyak, ia mampu memukau dengan performa khas aktris papan atas. Dialognya memang sedikit, akan tetapi mulai dari gestur dan mimik, meliputi seluruh tutur kata, gerak-gerik tubuhnya, hingga ekspresinya telah meninggalkan bekas mendalam di ingatan penonton. Dengan perawakan yang tremor, terlihat alami. Begitu pula bibirnya yang tersungging itu justru menambah ngeri di film ini. Secara umum, baik Tara Basro dan Marissa Anita bermain cukup apik. Dialog-dialog yang nakal dan kasar mereka ucapkan secara alamiah, tak ada kesan malu-malu atau ragu. Bahkan terdapat satu adegan di awal scene, saat dimana Tara buang air kecil. Pada adegan itu, Tara benar-benar membuka celananya. Sebuah totalitas. Begitu juga dengan Ratih, diperankan Asmara Abigail, dan Ki Saptadi, yang diperankan oleh Aryo Bayu, pun tampil memukau, tentu diimbangi oleh para pemain pendukung yang menggunakan dialog bahasa Jawa dengan luwes. Mereka mampu berakting apa adanya tanpa terasa kaku atau aneh. Sinematografi dari film PTJ ini cukup konsisten. Dari awal hingga akhir film ini menyajikan sentuhan budaya Indonesia, yakni seni wayang, hingga pemilihan lokasi atau setting syuting yang mencekam namun masih autentik menjadi elemen penting pula dalam cerita film ini. Semua hal ini diterjemahkan oleh DOP dengan baik, mulai dari pencahayaan, tata kamera, sampai dengan pergerakan pemain itu dianalogikan bagai pertunjukan wayang yang menggunakan pencahayaan di tengah-tengah layar dan berhasil dengan baik. Kalau boleh saya katakan, film ini bergenre horror noir dan lebih ke Prancis style. Hal ini dapat kamu lihat dari warna film yang coklat kehitaman, serta pemilihan angle shot yang cenderung banyak low angle. Selain take shot yang terukur, pemilihan warna yang didominasi oleh warna hitam dan oranye kecoklatan yang tajam bukan tanpa alasan, tentu untuk memberikan nuansa klasik dan mencekam sepanjang film ini. Alunan musik scoring yang megah, walau tak semua adegan, cutting point yang tak menggebu-gebu, serta sinematografi nan indah berpadu menjadi gaya editing yang cukup konstruktif, sangat berdampak pada storytelling yang diberikan pada film ini. Memberikan pengalaman sekaligus petualangan seru dalam menonton sejak awal adegan hingga akhir film ini. Film ini nggak perlu banyak hantu untuk bikin teriak-teriak penonton. Lewat pergerakan kamera dan suasananya sudah tercipta sendiri. Tak hanya mengutamakan lokasi yang spooky, plot twistnya pun membuat saya yang menonton merasa ngeri. Karena adegan begitu gore, tapi sekaligus kagum. Ya, plot twist inilah yang membuat film Perempuan Tanah Jahanam patut diapresiasi. Ditambah lagi, akting para aktor dan aktris yang maksimal. Lagi-lagi yang paling saya suka dari film ini adalah pemikiran sutradara dalam menyampaikan pesan filmnya, yakni fokus ke cerita yang menarik dengan plot hole yang lebih minim, dan memasukkan unsur budaya negeri kita sendiri, yaitu unsur wayang. Buat kamu yang parno, rasanya harus siap mental untuk nonton film ini. Dan film ini cocok buat pecinta film horor dan psikologi, yang rela dadanya dibuat bergemuruh sepanjang film.